Sudah meninggal masih dipitnah kayak gitu. Pernah kecil sekali tuh anak saya. Dibunuh diadap kayak gitu masih dipitnah. Dibilangin anak saya nembak dulu tuh nggak mungkin, nggak ada. Saya udah tanya teman-temannya langsung, yang saksi langsung nggak ada. Mereka senjata anak saya masih kelipat. Dibilang kayak gitu, kejam sekali mereka sama anak saya. Anak sudah kehilangan nyawanya masih fitnah kayak gitu. Saya nggak terima sebagai ibu. Kejam sekali mereka sama anak saya. Nggak mungkin anak saya seperti itu, Pak. Tidak benar Ibu? Anak saya ngejar terus nembak, itu nggak ada pelurunya, semuanya masih utuh, nggak ada temannya. Bahkan senjatanya masih kelipat, nggak ada kayak gitu Pak. Itu bohong semua. Nah mereka sendiri yang Pak di sana kayak gitu. Selalu kehilangan anak saya Pak, nggak bisa membalikan nyawa anak saya lagi. Tapi mereka seperti ini, nah anak saya minta dihukum seberat-beratnya, seadil-adilnya, sesuai dengan dia berbuat dengan anak saya Pak. Bohong gitu. Yang bohong apa saja? Banyak yang nggak sama gitu Pak. Dia fitnah anak saya gitu, bilang anak saya ngejar mereka terus nembak, dan sangka enggak, itu nggak ada, itu bohong itu Pak. Ibu dari istri atau siapa? Kakak. Terus. Mbak, apa yang mau kita jelaskan? Mana Mbak penglihatan kita Mbak dari keluarga sendiri? Saya nggak puas dengan rekonstruksi ini tadi. Meminta keadilan yang seadil-adilnya. Itu pembunuhan berencana menurut saya. Jadi saya minta itu hukumannya seadil-adilnya, dan itu harus hukuman mati menurut saya. Karena adik saya sudah pergi dan meninggalkan anak yang masih kecil. Di pernikahannya yang sudah lama dia mendapatkan seorang anak, tapi ternyata itu pembunuh. Saya nggak terima, itu harus hukuman mati. Dari hasil rekonstruksi Ibu, Banyak hal itu Pak. Itu tentang salah satunya dari yang kita lihat tadi. salah satunya itu kan fitnah tentang suap itu. Menurut saya itu tidak benar. Pokoknya saya tidak terima dengan ini semua. Saya minta hukuman yang seadil-adilnya dan hukuman yang seberat-beratnya. Kalau bisa hukuman mati itu. Sepanjang ini kami akan terus menuntut untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya. Sesuai dengan perbuatannya. Apa yang akan dilakukan Ibu? Kita sebagai apanya Pak? Kita ponakannya dari keluarga. Keponakan Pak, kita melihat rekonstruksi tadi adegan penembakan terhadap salah satunya AKP Lusianto. Seperti apa Pak penilaian kita dari keluarga sendiri? Sangat ambigu bahwa seolah-olah itu dikemas pelaku membela diri, bahwa sebenarnya bahwa anggota datang sudah jadi target. Dalam kondisi tidak mungkin dalam kondisi berhadapan mengacungkan senjata, tetapi luka di samping. Jadi bahwa dalam rekonstruksi ini adalah banyak hal yang ditutupi dan banyak yang terjadi pembohongan kepada publik, terutama bagi kami keluarga dan kuasa hukum kami. Artinya kita Kami tidak mengklaim itu tidak sesuai fakta, tapi memang faktanya tidak sesuai dengan faktanya yang ada. Karena banyak kejanggalan dari jenis luka, posisi, dan mohon maaf dari pelaku tidak ada penyisaran sama sekali, seolah-olah terlindungi oleh satu sistem yang luar biasa. kita sendiri dari AKP Lusianto seperti apa? Kepada Hakim Pengadilan Militer dan Panglima TNI untuk melakukan satu persidangan terbuka, disaksikan seluruh masyarakat Indonesia, dan memberi ruang pada tim kuasa hukum kami untuk terus memantau dan ada upaya-upaya hukum lain nantinya jika memang persidangan tidak transparan. Ada upaya-upaya hukum lain. Kami tidak akan berhenti pada posisi melihat konstruksi dan menerima. Itu. Sampai saat ini belum dan tidak sama sekali. Dan kami tidak pernah membangun komunikasi dengan para tersangka. 3, 2, 1, siap. Membuka mata dan menengok ke belakang.
lari membawa senjata api laras panjang ke arah kebun singkong ya? Oh lari ya, lari membawa ya? Iya, melihat PSK membawa laras panjang ke arah kebun singkong. Jam 7 bang. Nanti kabur mbak. Semua mas. Ini ada baru kamera ya? Baru ganti ya? Kebun karet, tersangka terjatuh di kebun singkong besar dan senjata api laras panjang miliknya terlepas. Pak Basar, yakinkan pandangannya di sana Pak Kali di mana? Pak Kali. Korban 3 dengan mengeluarkan tembakan menggunakan senjata api laras panjang jenis SB1V2. 24 A. Saat tersangka terjatuh di kebun singkong, tersangka melihat korban 3 melakukan tembakan ke arah tersangka. A. Saat tersangka terjatuh di kebun singkong, tersangka melihat korban 3 melakukan tembakan ke arah tersangka. D. Saksi 13 melihat tersangka mengarahkan senjata api laras panjang miliknya kepada korban 2. Satu lagi.
Saksi 22, saksi 23, saksi 21 mengamankan peserta judi. Saat itu juga mereka melihat tersangka membawa senjata api laras panjang ke arah kebun singkong. Lantikan ke 50, saksi 22, saksi 23, saksi 21 mengamankan peserta judi. Pak Jul ya? 22, 21, 23. Ini anjir. Pak Kabit sama siapa Pak Kabit? Hah? Sendiri. Sama anak buah. Emang lo belum lihat? Itu di mana? Tuh, ambil salah. Silubis kak. Pakai oksigen nih dia tarik nih. Tarik ya Cong. Iya Wulan, maaf ya Mas Sugi. Iya maaf sih Mas Sugi. Begayanya. Iya emang lupa apa. Video tuh? Video foto. Video suruh banyakin roll. Makanya screenshot aja gitu. Terus screenshot aja gitu. Memberi senjatanya. Sudah meninggal masih dipitnah kayak gitu. Pernah kecil sekali tuh anak saya. Dibunuh biadab kayak gitu, masih dipitnah. Dibilangin anak saya nembak dulu tuh nggak mungkin, nggak ada. Saya udah tanya teman-temannya langsung, yang saksi langsung nggak ada. Mereka senjata anak saya masih kelipat. Dibilang kayak gitu, kejam sekali mereka sama anak saya. Anak sudah kehilangan nyawanya, masih fitnah kayak gitu. Saya nggak terima sebagai ibu. Kejam sekali mereka sama anak saya. Nggak mungkin anak saya seperti itu, Pak. Tidak benar Ibu? Anak saya ngejar terus nembak, itu nggak ada pelurunya, masih semuanya masih utuh, nggak ada temannya. Bahkan senjatanya masih kelipat, nggak ada kayak gitu Pak. Itu bohong semua. Nah mereka sendiri yang buat di sana kayak gitu. Selalu kehilangan anak saya Pak, nggak bisa membalikan nyawa anak saya lagi. Tapi mereka seperti ini, nah anak saya minta dihukum seberat-beratnya, seadil-adilnya, sesuai dengan dia perbuat dengan anak saya Pak. Bohong gitu. Yang bohong apa saja? Banyak yang nggak sama gitu Pak. Ya fitnah anak saya gitu, bilang anak saya ngejar mereka terus nembak, dan sangka enggak itu nggak ada, itu bohong itu Pak. Ibu dari istri atau siapa? Kakak. Mbak, apa yang mau kita jelaskan? Mana Mbak penglihatan kita Mbak dari keluarga sendiri? Saya nggak puas dengan kasus ini tadi. Saya minta keadilan yang seadil-adilnya. Itu pembunuhan berencana menurut saya. Jadi saya minta
itu hukumannya seadil-adilnya, dan itu harus hukuman mati menurut saya, karena adik saya sudah pergi dan meninggalkan anak yang masih kecil. Dia pernikahannya yang sudah lama, dia mendapatkan seorang anak, tapi ternyata itu pembunuh. Saya nggak terima, itu harus hukuman mati. Dari hasil rekonstruksi Wah, Ibu. Banyak hal itu Pak, itu tentang Salah satunya dari yang kita lihat tadi. salah satunya itu kan fitnah tentang suap itu. Menurut saya itu tidak benar. Pokoknya saya tidak terima dengan ini semua. Saya minta hukuman yang seadil-adilnya dan hukuman yang seberat-beratnya. Kalau bisa hukuman mati itu. Sepanjang ini kami akan terus menuntut untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya. Sesuai dengan perbuatannya. Apa yang akan dilakukan Ibu? Kita sebagai apanya Pak? Kita ponakan dari keluarga. Keponakan Pak, kita melihat rekonstruksi tadi adegan penembakan terhadap salah satunya AKP Lusianto. Seperti apa Pak penilaian kita dari keluarga sendiri? Sangat ambigu, bahwa seolah-olah itu dikemas pelaku membela diri, bahwa sebenarnya bahwa anggota datang sudah jadi target. Itu dalam kondisi tidak mungkin dalam kondisi berhadapan mengacungkan senjata, tetapi luka di samping. Jadi bahwa dalam rekonstruksi ini adalah banyak lagi hal yang ditutupi dan banyak yang terjadi pembohongan kepada publik, terutama bagi kami, keluarga dan kuasa hukum kami. Artinya kita Kami tidak mengklaim itu tidak sesuai fakta, tapi memang faktanya tidak sesuai dengan faktanya yang ada. Karena banyak kejanggalan dari jenis luka, posisi, dan mohon maaf dari pelaku tidak ada penyesalan sama sekali, seolah-olah terlindungi oleh satu sistem yang luar biasa. kita sendiri dari AKP Lusianto seperti apa? Kepada Hakim Pengadilan Militer dan Panglima TNI untuk melakukan satu persidangan terbuka, disaksikan seluruh masyarakat Indonesia, dan memberi ruang pada tim kuasa hukum kami untuk terus memantau dan ada upaya-upaya hukum lain nantinya jika memang persidangan tidak transparan. Ada upaya-upaya hukum lain. Kami tidak akan berhenti pada posisi melihat konstruksi dan menerima. Itu. Sampai saat ini belum dan tidak sama sekali. Dan kami tidak pernah membangun komunikasi dengan para tersangka. 3, 2, 1, siap. 10 membuka mata dan menengok ke belakang. Lari membawa senjata api laras panjang ke arah kebun singkong ya? Entah lari ya, lari membawa ya. Iya, melihat PSK membawa laras panjang ke arah kebun singkong. Jam 7 Bang. Nanti kabur Mbak. Semua mas. Baru kamera ya? Baru ganti. Kebun karet, tersangka terjatuh di kebun singkong besar dan senjata api laras panjang miliknya terlepas. Pak Basar, yakinkan pandangannya di sana tepat. Empat kali gimana? 4 kali. Korban 3 dengan mengeluarkan tembakan menggunakan senjata api laras panjang jenis SB1V2. 54
tersangka terjatuh di kebun singkong, tersangka melihat korban 3 melakukan tembakan ke arah tersangka. A. Saat tersangka terjatuh di kebun singkong, tersangka melihat korban 3 melakukan tembakan ke arah tersangka. D. Saksi 13 melihat tersangka mengarahkan senjata api laras panjang miliknya kepada korban 2. Di jalan ya. Ya dulu. Pas biasa. Adegan berapa itu? Ini tadi. Baik. Tiga loh. Tiga loh. Dia nggak tahu dua. Tahu dari Yudi aja. Dari 5 ke total. Masih ya. Saksi 22, saksi 23, saksi 21 mengamankan peserta judi. Saat itu juga mereka melihat tersangka membawa senjata api laras panjang ke arah kebun singkong. Adegan ke-50, saksi 22, saksi 23, saksi 21 mengamankan peserta judi. Pak Jul ya?
22, 21, 23. Ini anjir. Pak Kabit sama siapa Pak Kabit? Hah? Kita peluru sama anak buah. Emang lo tahu dirian? Itu gimana? Kayak tuh, iya salah. Si Lubis kak pakai oksigen dia lari nih. Bulan. Lari ya Cong. Iya Bulan, maaf ya Mas Sugi. Iya maaf sih Mas Sugi. Begayanya. Iya emang lupa apa. Karena mungkin kita bentuk berlari. Siapa ini? Video tuh? Video foto. Video suruh banyakin roll. Kakaknya screenshot aja gitu. Terus screenshot aja gitu. Memberi senjatanya. Sudah meninggal masih dipitnah kayak gitu. Pernah kecil sekali tuh anak saya. Dibunuh, diadab kayak gitu, masih dipitnah. Dibilangin anak saya nembak dulu tuh nggak mungkin, nggak ada. Saya udah tanya teman-temannya langsung, yang saksi langsung nggak ada. Mereka senjata anak saya masih kelipat. Dibilang kayak gitu, jam sekali mereka sama anak saya. Anak sudah kehilangan nyawanya masih fitnah kayak gitu. Saya nggak terima sebagai ibu. Jam sekali mereka sama anak saya. Nggak mungkin anak saya seperti itu, Pak. Tidak benar Ibu. Anak saya ngejar terus nembak, itu nggak ada pelurunya, masih semuanya masih utuh, nggak ada temannya. Bahkan senjatanya masih kelipat, nggak ada kayak gitu Pak. Itu bohong semua. Nah mereka sendiri yang buat di sana kayak gitu. Saya bilang anak saya Pak, nggak bisa membalikan nyawa anak saya lagi. Tapi mereka seperti ini, nah anak saya minta dihukum seberat-beratnya, seadil-adilnya, sesuai dengan dia perbuat dengan anak saya Pak. Bohong gitu. Yang bohong apa saja? Bu? Banyak yang nggak sama gitu Pak. Dia fitnah anak saya gitu, bilang anak saya ngejar mereka terus nembak, dan sangka enggak, itu nggak ada, itu bohong itu Pak. Ibu dari istri atau siapa? Kakak. Mbak, apa yang mau kita jelaskan? Mana Mbak penglihatan kita Mbak dari keluarga sendiri? Saya nggak puas dengan kasus ini tadi. Meminta keadilan yang seadil-adilnya. Itu pembunuhan berencana menurut saya. Jadi saya minta itu hukumannya seadil-adilnya, dan itu harus hukuman mati menurut saya. Karena adik saya sudah pergi dan meninggalkan anak yang masih kecil. Dia pernikahannya yang sudah lama, dia mendapatkan seorang anak. Tapi ternyata itu pembunuh. Saya nggak terima. Itu harus hukuman mati. Dari hasil rekonstruksi Ibu. Banyak hal itu Pak. Itu tentang Salah satunya dari yang kita lihat tadi. salah satunya itu kan fitnah tentang suap itu. Menurut saya itu tidak benar. Pokoknya saya tidak terima dengan ini semua. Saya minta hukuman yang seadil-adilnya dan hukuman yang seberat-beratnya. Kalau bisa hukuman mati itu. Sepanjang ini kami akan terus menuntut untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya. Sesuai dengan perbuatan
mati sesuai dengan perbuatannya. Apa yang akan dilakukan itu? Lusianto, Kita sebagai apanya Pak? kita keponakannya dari keluarga besar. Keponakan Pak, kita melihat rekonstruksi tadi adegan penembakan terhadap salah satunya AKP Lusianto. Seperti apa Pak penilaian kita dari keluarga sendiri? Sangat ambigu, bahwa seolah-olah itu dikemas pelaku membela diri, bahwa sebenarnya bahwa anggota datang sudah jadi target. Dalam kondisi tidak mungkin dalam kondisi berhadapan mengacungkan senjata, tetapi luka di samping. Jadi bahwa dalam rekonstruksi ini adalah banyak lagi hal yang ditutupi dan banyak yang terjadi pembohongan kepada publik, terutama bagi kami keluarga dan kuasa hukum kami. Artinya kita Kami tidak mengklaim itu tidak sesuai fakta, tapi memang faktanya tidak sesuai dengan faktanya yang ada. Karena banyak kejanggalan dari jenis luka, posisi, dan mohon maaf dari pelaku tidak ada penyesalan sama sekali, seolah-olah terlindungi oleh satu sistem yang luar biasa. kita sendiri dari AKP Lusianto seperti apa? Minta kepada Hakim Pengadilan Militer dan Panglima TNI untuk melakukan satu persidangan terbuka, disaksikan seluruh masyarakat Indonesia, dan memberi ruang pada tim kuasa hukum kami untuk terus memantau dan ada upaya-upaya hukum lain nantinya jika memang persidangan tidak transparan. Ada upaya-upaya hukum lain. Kami tidak akan berhenti pada posisi melihat konstruksi dan menerima. Itu. Sampai saat ini belum dan tidak sama sekali. Dan kami tidak pernah membangun komunikasi dengan para tersangka. Udah 21 sip. 10 membuka mata dan menengok ke belakang. Lari membawa senjata api laras panjang ke arah kebun singkong ya? Lari ya, lari membawa ya. Iya, melihat PSK membawa laras panjang ke arah kebun singkong. Jam 7 bang. Nanti kabur mbak. Semua mas. Ada baru kamera ya, baru ganti. Kebun karet, tersangka terjatuh di kebun singkong besar dan senjata api laras panjang miliknya terlepas. Pak Basar, yakin kan pandangannya kemana? Pak Kali gimana? Pak Kali. Korban 3 dengan mengeluarkan tembakan menggunakan senjata api laras panjang jenis SB1V2. A. Saat tersangka terjatuh di kebun singkong, tersangka melihat korban 3 melakukan tembakan ke arah tersangka. A. Saat tersangka terjatuh di kebun singkong, tersangka melihat korban 3 melakukan tembakan ke arah tersangka.
Saksi 13 melihat tersangka mengarahkan senjata api laras panjang miliknya kepada korban 2. Satu lagi. Di jalan dia. Ya dulu. Takut saya. Adegan berapa itu? Ini tadi. Baik. Dia nggak ada dua. Tahu dari Yudi aja. Dari 5 ke total. Masih ya. Saksi 22, saksi 23, saksi 21 mengamankan peserta judi. Saat itu juga mereka melihat tersangka membawa senjata api laras panjang ke arah kebun singkong. Latihan ke-50, saksi 22, saksi 23, saksi 21 mengamankan peserta judi. Pak Jul ya? 22 21 23. Ini anjir. Pak Kabit sama siapa Pak Kabit? Hah? Sendiri. Kita peluru sama anak buah. Emang lo mau lihat itu gimana? Tuh, ambil salah filter. Silubis kak. Pakai oksigen nih dia lari nih. Bulan. Lari ya Con. Iya Wulan, maaf ya Mas Sugi. Iya maaf sih Mas Sugi. Begayanya. Iya emang belum apa. Siapa ini? Video apa?
video foto. Terus video suruh banyakin roll. Kakak screenshot aja gitu. Terus screenshot aja. Sudah meninggal masih dipitnah kayak gitu. Pernah kecil sekali tuh anak saya. Dibunuh biadab kayak gitu masih dipitnah. Dibilangin anak saya nembak dulu tuh nggak mungkin, nggak ada. Saya udah tanya teman-temannya langsung, yang saksi langsung nggak ada. Mereka senjata anak saya masih kelipat. Dibilang kayak gitu, jam sekali mereka sama anak saya. Anak sudah kehilangan nyawanya masih fitnah kayak gitu. Saya nggak terima sebagai ibu. Jam sekali mereka sama anak saya. Nggak mungkin anak saya seperti itu, Pak. Tidak benar Ibu. Anak saya ngejar terus nembak, itu nggak ada pelurunya, masih semuanya masih utuh, nggak ada temannya. Bahkan senjatanya masih kelipat, nggak ada kayak gitu Pak. Itu bohong semua. Nah mereka sendiri yang buat di sana kayak gitu. Selalu bilang anak saya Pak, nggak bisa membalikan nyawa anak saya lagi. Tapi mereka seperti ini, nah anak saya minta dihukum seberat-beratnya, seadil-adilnya, sesuai dengan dia perbuat dengan anak saya Pak. Bohong gitu. Yang bohong apa saja? Banyak yang nggak sama gitu Pak. Ya fitnah anak saya gitu, bilang anak saya ngejar mereka terus nembak, dan sangka enggak, itu nggak ada, itu bohong itu Pak. Ibu dari istri atau siapa? Kakak. Mbak, apa yang mau kita jelaskan? Mana Mbak penglihatan kita Mbak dari keluarga sendiri? Saya nggak puas dengan rekonstruksi ini tadi. Saya minta keadilan yang seadil-adilnya. Itu pembunuhan berencana menurut saya. Jadi saya minta itu hukumannya seadil-adilnya, dan itu harus hukuman mati menurut saya. Karena adik saya sudah pergi dan meninggalkan anak yang masih kecil. Dia pernikahannya yang sudah lama, dia mendapatkan seorang anak. Tapi ternyata itu pembunuh. Saya nggak terima. Itu harus hukuman mati. Dari hasil rekonstruksi Ibu. Banyak hal itu Pak. Itu tentang Salah satunya dari yang kita lihat tadi. salah satunya itu kan fitnah tentang suap itu. Menurut saya itu tidak benar. Pokoknya saya tidak terima dengan ini semua. Saya minta hukumannya seadil-adilnya dan hukumannya seberat-beratnya. Kalau bisa hukuman mati itu. Sepanjang ini kami akan terus menuntut untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya. Sesuai dengan perbuatannya. Apa yang akan dilakukan Ibu? Sianto, Kita sebagai apanya Pak? kita ponakan dari keluarga. Keponakan Pak, kita melihat rekonstruksi tadi adegan penembakan terhadap salah satunya AKP Lucianto. Seperti apa Pak penilaian kita dari keluarga sendiri? Sangat ambigu bahwa seolah-olah itu dikemas, pelaku membela diri, bahwa sebenarnya bahwa anggota datang sudah jadi target. Dalam kondisi tidak mungkin dalam kondisi berhadapan mengacungkan senjata, tetapi luka di samping. Jadi bahwa dalam rekonstruksi ini adalah banyak lagi hal yang ditutupi dan banyak yang terjadi pembohongan kepada publik, terutama bagi kami, keluarga dan kuasa hukum kami. Artinya kita Kami tidak mengklaim itu tidak sesuai fakta, tapi memang faktanya tidak sesuai dengan faktanya yang ada. Karena banyak kejanggalan dari jenis luka, posisi, dan mohon maaf,
dari pelaku tidak ada penyiksaan sama sekali, seolah-olah terlindungi oleh satu sistem yang luar biasa. Kita sendiri dari AKP Lusianto seperti apa? Kepada Hakim Pengadilan Militer dan Panglima TNI untuk melakukan satu persidangan terbuka, disaksikan seluruh masyarakat Indonesia dan memberi ruang pada tim kuasa hukum kami untuk terus memantau dan ada upaya-upaya hukum lain nantinya jika memang persidangan tidak transparan. Ada upaya-upaya hukum lain. Kami tidak akan berhenti pada posisi melihat konstruksi dan menerima. Itu. Sampai saat ini belum dan tidak sama sekali. Dan kami tidak pernah membangun komunikasi dengan para tersangka. 3, 2, 1, siap. Membuka mata dan menengok ke belakang. Lari membawa senjata api laras panjang ke arah kebun singkong. Kok lari ya, lari membawa ya? Iya, melihat PSK membawa laras panjang ke arah kebun singkong. Jam 7 bang. Nanti kabur mbak. Semua mas. Ada baru kamera ya? Baru ganti. Kebun karet, tersangka terjatuh di kebun singkong besar dan senjata api laras panjang miliknya terlepas. Pak Basar, yakinkan pandangannya sangat pas. Pak Kali gimana? Pak Kali. Korban 3 dengan mengeluarkan tembakan menggunakan senjata api laras panjang jenis SB1V2. Saat tersangka terjatuh di kebun singkong, tersangka melihat korban 3 melakukan tembakan ke arah tersangka. Saat tersangka terjatuh di kebun singkong, tersangka melihat korban 3 melakukan tembakan ke arah tersangka. Saksi 13 melihat tersangka mengarahkan senjata api laras panjang miliknya kepada korban 2.
Kemudian mereka lari ke arah kota dulu. Kemudian ada saksinya blok ya? Adegan berapa itu? Ini tadi. Baik. Dia nggak tahu dua. Tahu dari Yudi aja. Dari 5 ke total. Masih ya. Lalu tadi Saksi 22, saksi 23, saksi 21 mengamankan peserta judi. Saat itu juga mereka melihat tersangka membawa senjata api laras panjang ke arah kebun singkong. Latihan ke-50, saksi 22, saksi 23, saksi 21 mengamankan peserta judi.